Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga Ananda beserta orang-orang yang Ananda sayangi selalu di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur mari selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat dulu pengertian dari iman. Walaupun sebenarnya iman ini sudah sering kita pelajari, sudah sering kita dengar penjelasannya. Iman secara bahasa, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Percaya artinya tidak ragu, yakin, ya. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, meyakini dalam hati. Nah, jadi keyakinan itu ada dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi iman kepada Allah itu meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah selain Allah, dan menunjukkan keyakinan tersebut dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Jadi paling tidak unsur iman itu ada 3, ada hati, ada lisan, ada perbuatan. Nah, jadi orang beriman, beriman hatinya, yakin, percaya hatinya. Kemudian keyakinan itu nampak dari kehati-hatian dari apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Tidak sembarangan dia bicara. Kemudian nampak dari perbuatan kesehariannya. Apa tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nampak bahwa dia adalah memang orang-orang beriman. Nah, ini pengertian dari iman secara sederhana. Jadi orang yang beriman itu pasti amanah, ya, dapat dipercaya, dan pasti orang lain pun merasa aman dari dirinya. Nah, inilah orang beriman, ya. Kalau ada orang berkata beriman tapi tidak amanah dan orang lain merasa terganggu oleh dirinya, berarti dia tidaklah sebenarnya memiliki keimanan. Orang beriman itu, ya, amanah dan orang lain merasa aman dari dirinya. Inilah penjelasan tentang iman secara ringkas. Dan masih bisa lagi nanti Ananda pelajari, masih banyak penjelasan-penjelasan tentang iman yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ananda yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang kita yakini dari Allah itu? Ya. Apanya yang kita yakini? Nah, yang pertama ini beriman kepada wujud Allah. Nah, apa maksudnya? Meyakini bahwa Allah itu memang ada. Buktinya apa? Banyak. Termasuk diantaranya alam semesta ini. Ya, tidak mungkin alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Nah, inilah salah satu bukti. Inilah yang akan kita yakini, Allah itu pasti ada. Ya, pasti ada. Kemudian yang kedua, beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan pasti tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang boleh kita sembah, kita jadikan sembahan kecuali Allah. Tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita meminta, pada hakikatnya, ya, yang memberikan segala sesuatu termasuk rezeki kita adalah Allah. Nah, ini Allah yang kita jadikan sembahan. Kepada Allah kita menghadap dalam beribadah. Nah, itu namanya, ini yang kita yakini. Yang ketiga, beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita, meyakini dengan pasti bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita, kemudian menghidupkan kita, yang mematikan kita, dan memberi rezeki untuk kita. Nah, ini yang perlu kita yakini.
Kemudian keempat, beriman kepada asmanya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat, memiliki asmanya. Ya, sifat-sifat Allah. Sifat itu dari mana kita tahu? Allah yang menetapkan, Allah yang jelaskan melalui firman-Nya, melalui Al-Quran. Ini menetapkan nama sifat Allah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, termasuk asmanya, Asmaul Husna. Inilah yang perlu kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ini firman Allah, salah satu firman Allah yang berbicara tentang ini, ya. Quran surat ke-4 ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 136. Inilah diantara penjelasan Allah apa yang mesti kita yakini, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda baca berulang-ulang kemudian dihafal ayatnya. Anda yang dirahmati Allah, paling tidak para ulama membagi sifat-sifat Allah itu 3. Yang pertama namanya sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib itulah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Allah adalah khalik, zat yang memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluk. Jadi sifat yang mesti ada pada Allah. Kemudian sifat mustahil adalah sifat yang tak mungkin atau mustahil ada pada Allah. Sifat ini merupakan lawan atau kebalikan dari sifat wajib. Kemudian sifat jaiz adalah sifat mungkin bagi Allah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sifat ini merupakan hak prerogatifnya Allah. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Nah, ini supaya kita jelas apa yang mesti kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat, ya, sifat wajib bagi Allah ada 20. Nah, jadi ada sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ini dia wujud, artinya ada. Yang kedua qidam, terdahulu atau awal. Kemudian baqa atau kekal. Kemudian mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyah, tunggal atau esa. Kemudian qudrat, berkuasa. Kemudian iradat, berkehendak. Kemudian ilmun, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berfirman. Kemudian lagi qadiran, berkuasa. Muridan, berkehendak. Aliman, mengetahui. Hayyan, hidup. Sami'an, mendengar. Basiran, melihat. Mutakalliman, berfirman. Nah, inilah sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda hafal ini, ya, supaya lebih mudah diingat. Kemudian ada lagi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebalikan dari sifat wajib tadi itu namanya sifat mustahil. Yang pertama ini adam, tiada atau bisa mati. Kemudian hudus, baharu, bisa diperbaharui. Fana, binasa, tidak kekal atau mati. Mumatsalatu lil hawadis, menyerupai makhluknya. Qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang lain. Ta'addud, berbilang atau lebih dari satu. Ajzun, lemah. Karahah, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Sama'un, tuli. Umyun, buta. Bukmun, bisu. Kaunuhu ajizan, zat yang lemah. Kaunuhu qarihan, zat yang terpaksa. Kaunuhu jahilan, zat yang bodoh. Kaunuhu mayyitan, zat yang mati. Kaunuhu as-sama, zat yang tuli. Kaunuhu a'ma, zat yang buta. Kaunuhu abkama, zat yang bisu. Ini adalah sifat mustahil yang tak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Ananda, ada lagi pembagian sifat wajib bagi Allah, dikelompokkan menjadi 4. Sifat yang tadi itu, yang 20 tadi itu dibagi jadi ada 4 kelompok. Nah, ini namanya sifat wajib bagi Allah. Pertama ini sifat nafsiyah. Apa itu? Sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengannya. Nah, hanya satu, yakni wujud. Nah, kemudian sifat salbiyah, sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Biasanya sifat ini dimiliki oleh makhluk. Nah, jadi supaya bersih Allah dari ini, maka ini namanya sifat salbiyah. Ya, dia berbeda dengan makhluk. Ya, makhluk itu ada sifat-sifatnya. Nah, yang sifat makhluk ini yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya salbiyah. Contohnya qidam. Nah, qidam kan dahulu. Nah, ya, dahulu. Nah, kemudian baqa, kekal. Makhluk tidak kekal, maka Allah kekal. Mukhalifatul lil hawadis. Nah, berbeda dengan makhluknya, berdiri sendiri. Dia tidak butuh bantuan. Kalau makhluk butuh bantuan. Allah itu wahdaniyat esa. Ini dia sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani, sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Ini dia qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian adalah sifat ma'nawiyah, kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ini berkaitan dengan sifat ma'ani. Sifat ini tidak bisa berdiri sendiri. Setiap ada sifat ma'ani pasti ada sifat ma'nawiyah. Dia 7. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, ini penjelasan-penjelasan mungkin secara sederhana. Pahami saja dulu. Sifat nafsiyah apa saja, wujud. Kemudian sifat salbiyah ada 5. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'nawiyah ada 7. Jadi ini pengelompokannya. Ananda ini rahmati Allah. Kemudian berikutnya, apa hikmah manfaat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama ini, orang beriman kepada Allah akan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi nanti di hari kiamat. Nah, jadi orang beriman akan dapat ditolong oleh Allah. Di dunia dia bisa keluar dari masalah dan kesulitan yang dihadapinya, dan di akhirat juga nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di sini pada hari berdirinya saksi-saksi di hari kiamat. Kemudian yang kedua, orang beriman itu hatinya pasti tenang. Ya. Karena kenapa? Karena orang-orang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Jadi hati ini ya akan jadi tenang, akan jadi tentram dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman maka sulit rasanya kita mendapatkan ketenangan. Orang walaupun memiliki kelebihan yang luar biasa, tapi kalau tidak beriman, maka pada hakikatnya mereka tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Kemudian berikutnya, hidupnya tidak pernah merasa rugi. Ini lagi keuntungan orang beriman. Dia tidak pernah merasa rugi, walaupun kadang dia rugi. Ya, secara manusiawi melihat mungkin dia rugi, tapi dia tidak akan pernah merasa rugi. Karena demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, inilah orang yang nggak akan rugi. Orang beriman, mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati dengan kebenaran, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Ini terdapat dalam Quran surat ke-103 ayat 1-3. Kemudian orang beriman itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi tujuan hidupnya ini jelas, nampak olehnya, sehingga dia tidak pernah merasa pusing, merasa stres, atau merasa putus asa. Karena dia jelas, dia tahu persis untuk apa dia diciptakan. Dan tidak aku ciptakan jin, kata Allah, dan manusia, melainkan supaya menyembahku. Inilah manfaat dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keempat ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.